Gokil, Pep Guardiola bakal jadi pelatih pertama yang rengkuh 2 sextuple. Pep Guardiola ada di jalan untuk menjadi pelatih pertama yang mampu menyabet 2 gelar sextuple. Kota Istanbul di Turki menjadi saksi mata kehebatan dan keberhasilan Pep Guardiola mengukir satu rekor hebat. Guardiola berhasil menjadi pelatih pertama yang mampu meraih 2 treble di Eropa. Terbaru, pelatih asal Spanyol itu mampu meraih 3 gelar bersama Manchester City pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Di kompetisi domestik, ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Inggris dan Piala FA. Lalu ditambah pencapaian di Eropa dengan gelar Liga Champions. Gelar di atas diraih oleh Guardiola usai Man City membekuk Inter Milan pada laga final. Bagi Guardiola, 3 gelar bersama Man City menjadi treble kedua dalam kariernya sebagai pelatih. Sebelumnya, Guardiola mampu meraih 3 trofi dalam semusim bersama Barcelona pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Setelah berhasil membawa The Citizens meraih treble, Guardiola punya misi lainnya. Misi tersebut adalah membawa Man City menjadi klub ketiga yang meraih gelar sextuple. Untuk meraihnya, The Citizens harus mampu memenangi gelar FA Community Shield, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Kalau mampu menyabet 3 gelar tersebut, maka Man City jadi klub pertama Liga Inggris yang mampu meraih sextuple. Selain itu, The Citizens akan menjadi klub ketiga yang meraih gelar sextuple di Eropa setelah Barcelona dan Bayern Munchen. Sementara itu, gelar sextuple akan membuat Guardiola jadi pelatih pertama yang mampu mengukir 2 gelar sextuple. Ia sebelumnya pernah meraih sextuple bersama Barcelona pada 2009. Fans berat, Pep Guardiola minta para Sultan Man City beli Hakimi. Manchester City dilaporkan tertarik untuk mengontrak bek Paris Saint-Germain Achraf Hakimi. Menurut laporan dari Football Insider, Manchester City siap membayar uang besar untuk menandatangani pemain internasional Maroko berusia 24 tahun itu. Hakimi telah tampil luar biasa untuk klub dan negaranya selama setahun terakhir dan dia bisa menjadi akuisisi yang sensasional untuk juara Premier League. Sementara bek kanan Man City Kyle Walker telah dikaitkan dengan kepindahan dari klub musim panas ini. Hakimi akan menjadi pengganti yang berkualitas. Pemain berusia 24 tahun itu luar biasa maju dan dia akan menambah dimensi baru pada serangan Manchester City. Dia mencetak 5 gol dan 6 assist untuk namanya musim lalu. Manchester City adalah salah satu klub terkaya di dunia dan mereka pasti mampu membayar proposal yang menguntungkan untuk Hakimi. Masih harus dilihat apakah mereka bisa mencapai kesepakatan dengan PSG dalam beberapa minggu mendatang. Rupanya, manajer Manchester City Pep Guardiola adalah pengagum bek tersebut. Hakimi membantu negaranya Maroko mencapai semifinal Piala Dunia yang baru saja selesai dan dia ingin membuat jejaknya di Liga Premier. Meskipun memiliki skuad bertabur bintang bersamanya di PSG, pemain Maroko itu belum mampu memenangkan Liga Champions dan dia akan merasa bahwa pindah ke Manchester City dapat meningkatkan peluangnya untuk melakukannya. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. Aymeric Laporte masuk radar Chelsea. Situasi Aymeric Laporte yang tidak pasti di Manchester City mulai menarik perhatian tim lain. Chelsea dikabarkan mulai bergerak memantau situasi sang pemain. Musim 2022-2023 adalah musim yang buruk bagi Laporte. Bek tengah asal Spanyol itu hanya jadi starter sebanyak 24 kali, kalah saing dari 4 bek tengah Man City lainnya. Situasi ini bakal semakin runyam di musim 2023-2024. Man City sedang mengincar bek tengah baru yang bakal membuat persaingan menuju tim utama semakin sesak. Laporte dilaporkan siap untuk pindah sembari mencari tim yang berminat menampungnya. Untuk saat ini, peminatnya belum begitu banyak. Jurnalis Rudy Galetti melaporkan bahwa Laporte mulai masuk ke dalam radar Chelsea. Ada upaya dari The Blues mengumpulkan informasi mengenai pemain berusia 29 tahun tersebut. Ada nama Laporte di dalam rencana transfer Chelsea di musim panas kali ini.
Posisi tersebut jadi salah satu posisi yang ingin diperkuat Chelsea. Klub sudah mulai mencari-cari informasi mengenai situasinya sekarang. Namun, belum ada rencana diskusi dengan pihak-pihak terkait, kata dia di Give Me Sport. Laporte bukan sembarangan bek tengah. Kualitasnya sudah terjamin di level klub maupun timnas. Chelsea perlu sosok yang seperti itu. Untuk skuad The Blues musim depan, Chelsea hanya punya Thiago Silva sebagai pemain senior yang masih teruji. Sisanya, seperti Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan Levi Colwill masih sebatas potensial. Kedatangan Laporte nanti akan sangat membantu manajer baru Mauricio Pochettino mengembalikan kejayaan Chelsea yang luntur total di musim 2022-2023. Sementara itu, Laporte memang sangat mungkin pindah di musim panas 2023. Posisinya sekarang tidak aman karena persaingannya terlalu ketat. Man City pun berkenan melepasnya agar bisa menyediakan satu ruang kosong untuk pemain baru di posisi yang sama. City punya barisan gelandang top, Kovacic siap bersaing. Kedatangan Mateo Kovacic menambah persaingan di lini tengah Manchester City. Kovacic tak gentar bersaing dengan nama-nama top di barisan gelandang City. Kovacic gabung City setelah direkrut dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang timnas Kroasia itu diikat dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Bakal dilatih oleh Pep Guardiola, Kovacic tahu betul tidak ada yang namanya jaminan starter. Guardiola dikenal hobi merotasi skuadnya. Apalagi lini tengah City punya sederet nama top seperti Kevin De Bruyne, Rodri, sampai Bernardo Silva. Kovacic pun tak sabar untuk bekerja sama dengan mereka sekaligus bersaing memperebutkan tempat di tim. Saya kira ini wajar. Bermain bersama para gelandang ini akan jadi sebuah privilese, beberapa dari yang terbaik di dunia. Saya main melawan Rodrigo, pemain luar biasa, De Bruyne, Bernardo Silva. Sebuah kesenangan ada di sini dan punya kesempatan untuk bermain dengan mereka, jadi saya tidak sabar untuk melakukan yang terbaik. Saya rasa sisi sebelah kiri dari lini tengah mungkin posisi terbaik saya. Tapi pada akhirnya, manajerlah yang selalu memutuskan di mana Anda bermain, dan saya kira saya cukup fleksibel kok. Tapi tentu saja dia akan bilang kepada saya apa yang dia inginkan dari saya, dan inilah yang saya ingin pelajari dan meningkatkan kemampuan saya agar jadi pemain yang lebih baik.